di sini perkenalkan saya Bilia Gita Lasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait kepemilikan konsolidasi. Nah, kepemilikan konsolidasi ini merujuk pada proses penggabungan laporan keuangan dari entitas terkait atau anak perusahaan. Nah, dalam konteks ini, perusahaan memiliki kendali mayoritas atas anak perusahaan, memasukkan informasi keuangan anak perusahaan ke dalam laporan keuangan konsolidasinya. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa poin penting yang perlu kalian pahami. Di antaranya itu ada konsolidasi mayoritas, yang kedua ada laporan keuangan konsolidasi, yang ketiga ada tujuannya, yang keempat itu ada proses konsolidasi, dan yang kelima itu ada pengaruh pajak, dan yang keenam ada laporan keuangan tersendiri, dan yang terakhir itu ada pentingnya untuk analisis investasi. Nah, di sini akan dibahas pertama itu ada kendali mayoritas. Nah, kendali mayoritas ini adalah tingkat kemampuan pengendalian suatu perseroan oleh pemegang saham pengendalian. Jadi, kepemilikan konsolidasi ini terjadi ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham hak suara pada anak perusahaan. Nah, hal ini menandakan bahwa kontrol signifikan atas keputusan operasional dan kebijakan anak perusahaan. Jadi selanjutnya di sini ada laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini proses di mana perusahaan induk menggambarkan informasi keuangan perusahaan ke dalam laporan keuangan konsolidasinya. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan proses atau posisi keuangan kelompok perusahaan. Jadi selanjutnya di sini ada tujuan. Ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama, untuk memberikan gambaran holistik atau dampak tentang kinerja dan posisi keuangan keseluruhan dari kelompoknya. Dan untuk yang kedua di sini membantu pemangku kepentingan serta investor dan kreditur untuk membuat keputusan yang informasional. Jadi selanjutnya di sini itu ada proses konsolidasi. Jadi terdapat beberapa proses. Yang pertama melibatkan penyesuaian dan penggabungan aset, kewajiban, pendapatan dan biaya dari anak perusahaan ke dalam laporan keuangan perusahaan induk. Dan yang kedua di sini ada menyatukan data keuangan untuk menciptakan gambaran yang akurat tentang kesehatan finansial kelompok perusahaan. Selanjutnya di sini ada pengaruh pajak. Nah, pengaruh pajak di sini di mana kepemilikan konsolidasi dapat mempengaruhi perhitungan pajak kelompok perusahaan. Hal ini penting untuk memahami dampak fiskal dari konsolidasi terhadap kewajiban pajak dan keuntungan bersih yang dilaporkan. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan tersendiri. Nah, meskipun ada laporan keuangan konsolidasi, anak perusahaan juga dapat memiliki laporan keuangan tersendiri dengan tujuan untuk pelaporan internal maupun peraturan tertentu. Selanjutnya di sini ada penting untuk analisis investasi. Nah, yang pertama itu ada kepemilikan konsolidasi yang memberikan investor gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan untuk yang kedua di sini ada membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. You don't even